إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan kita nikmat bisa sama-sama menyambung kaji yang sangat penting, yaitu tentang aqidatu as-salaf ashabil hadith, atau dengan judul Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnati wa Ashabil Hadithi wal A'immah, yang ditulis oleh Imam Abu Ismail Abdurrahman ibn Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada yang wafat beliau 449 Hijriah. Terakhir beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ishaq ibn Ibrahim, yaitu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawai atau Rahuya, yang merupakan faqihul ummah, sejawat dan seangkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, ma'abara ilaina ila Baghdad nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih, yang lebih mendalam fikihnya daripada Ishaq. Ya, kalau tuan-tuan dan puan nanti menemukan ada dalam buku-buku fikih nanti wa qala bihi Ishaq, itulah pendapat Ishaq, maka yang dimaksud adalah Ishaq ibn Rahuyah. Ya, orang hadis membacanya Rahuyah, orang nahu membacanya Rahawaihi. Ya, Rahawai. Nah, antum pilih, silakan pilih baca Rahuyah atau Rahawai. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian apa kata beliau? Qala Syekh abarana Abu Abdullah Al-Hafidh, berkata Syekh As-Sabuni rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami. Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah, Abu Abdullah Al-Hafidh maksudnya adalah syekhnya Abu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi, Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Bayy' An-Nisaburi sahibul Mustadrak, wafat 405 Hijriah. 405 Hijriah. As-Sabuni wafat 449.
Jadi ulama abad ke-5. Ini juga menjawab sebagian yang mengklaim bahwa akidah salaf ini hanya bersambung sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita sudah sebutkan dalam mukaddimah kemarin, bukan hanya As-Sabuni 449, bahkan Al-Ajurri wafat 365, bahkan Ibnu Khuzaimah yang wafat 320-an, dan bahkan sebelumnya Imam Ahmad 241, Abdullah bin Ahmad, Abu Zur'a, Abu Hatim Ar-Razi, dan bahkan sebelumnya lagi Sufyan bin Uyainah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Akidah ini, akidah as-salaf ini sudah jelas. Bahkan sebelumnya lagi para ulama tabi'in, fuqaha Madinah Sab'ah dan seterusnya, bahkan sebelumnya lagi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi adalah termasuk juga kebohongan ketika mengatakan bahwa akidah ini hanya bersambung sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, kalau tidak mau berarti tidak mengetahui atau kurang ilmu atau menyembunyikan ilmu. Dua aja masalahnya. Tidak mengetahui sama sekali berarti kurang ilmu, atau tahu tapi menyembunyikan ilmu, atau tahu tetapi menakwilkan atau merubah-rubah ilmu. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala qara'tu bi khatti Abi Amr al-Mustamli. Saya baca dengan tulisan tangannya Abu Amr al-Mustamli. Jadi dia baca, dapatkan dalam kitab Abu Amr al-Mustamli. Sami'tu Aba Uthman Sa'id ibn Ishkab As-Sash. Saya mendengar Abu Uthman Sa'id bin Ishkab As-Sash, salah seorang fuqaha, yaqul, berkata, Sa'altu Ishaq bin Ibrahim. Saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim. Siapa tadi Ishaq bin Ibrahim? Siapa tadi? Ibnu Rahuya atau Rahawayhi. Nah, wafat 239. Dia katakan bini Sabur di Nisabur. Nisabur di mana? Kan lupa juga. Ya, sekarang tepatnya di daerah Dagestan, berbatasan dengan Uzbekistan. Tidak pernah dengar juga. Nampaknya harus haram nikah dulu dengan orang sana, nampaknya baru hafal. Ya. Nah, ini Sabur. Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, berasal dari Nisabur. Ya. Kalau saudara-saudara banyak para penulis atau para ustadz membacanya Nisabur, ya wallahu alam. Saya menerima langsung dari orang yang sana, bahkan bukan Nisabur bacanya tapi Nisabur. Ya, Nisabur, langsung orang sana. Nah, apakah dia yang salah baca saya tidak tahu lagi. Tetapi dalam seperti kitab Ikmal al-Maqula memang Nisabur bikasrin nun. Taib. Anil lafzi bil Quran. Ditanyakan atau saya bertanya kepada Ishaq ibn Ibrahim. Ya. Ulama abad ke berapa? Ketiga. Abad ke-3. Wafat tadi 239. Pokoknya saya angkatan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad 241. Jadi dia itu hidup di abad ke-3 atau wafat di abad ke-3. Berarti lebih dulu dari apa yang dinisbatkan kepada ulama-ulama ahlil kalam, seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wafat 324. Mana dulu 239 dari 324? Berarti lebih dari imam ini dulu, sudah dibahas orang. Berarti akidah ini bukan akidah yang baru yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Bahkan lebih lagi kalau hanya diklaim sampai kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Taimi. Berarti At-Tamimi. Berarti ada kesalahan di sini.
apakah disengaja atau tidak sengaja oleh orang yang mengatakan hanya sampai pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan ada yang menyebutkan ini adalah akidah Wahabi. Nah, ini akidahnya Nabi dan orang-orang yang setia di jalan Nabi. Ini faqihul ummah Ishaq bin Rahoya yang mengatakan pula. Jadi ini maka munasabah juga, sedang seorang sekarang gencar-gencar bikin fitnah kan, dengan dusta yang disebar kemana-mana, fitnah yang disebar kemana-mana, seolah-olah akidah ini akidah baru, bukan akidah lama yang terbarukan. Mungkin baru diketahui saja, itu masalahnya. Dan masih banyak. Kalau Allah beri kesempatan nanti kita akan menurun terus sampai ke yang lebih dulu lagi daripada ini. Bahkan sebelum lahirnya ilmu-ilmu kalam. Ilmu-ilmu kalam. Qala anil lafzi bil Quran. Saya bertanya kepada Ishaq bin Rahoya tentang melafazkan Al-Quran itu. Lafaz membaca Al-Quran kan dilafazkan itu. Ya, dilafazkan tentu dengan huruf dan suara. Ada lafaz tanpa huruf dan suara? Ada kata tanpa huruf dan suara? Tidak ada, kecuali kata dalam bahasa Korea. Jurus. Itu tidak pakai suara kan? Tapi tuntun pakai suara. Ya, gitu ya. Nah, jurus silat, karate tidak tahu ya tuntun. Nah, itu bahasa Jepun. Taib Al-Qur'anu la yanbaghi an yunadhara fi hadha. Ini sebenarnya tidak perlu lagi didiskusikan. Sudah final ini. Ini sudah final. Apa finalnya? Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an itu perkataan Allah, bukan makhluk. Tidak perlu diskusikan lagi. Sudah selesai ijma'nya as-sahaba, ijma'nya as-salaf, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah. Perkataan Allah. Kemana sudah kita sebutkan alasannya. Ada yang masih ingat? Nah, pelajaran perkenalan lalu. Masa diulang lagi. Memang lancar karji karena diulangi, lancar jalan karena lalu. Memang harus diulang nampaknya, Bang. Satu, Al-Quran tak pernah bisa ditiru. Sedangkan hadis Nabi yang merupakan afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, hadisnya masih bisa ditiru. Sehingga ada kumpulan hadis palsu dan ada kumpulan ayat palsu ada? Enggak ada, alhamdulillah. Karena langsung diketahui, tidak bisa orang niru-niru. Jelas? Yang kedua, karena makhluk tidak mungkin menyerupai al-Khaliq. Laisa kamitslihi syai'un. Jelas? Yang kedua, Nabi mengajarkan bahkan melaksanakan doa dengan bertawassul, atau bukan tawassul, dengan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berarti kalau kalimat-kalimat Allah, yang Al-Quran kan kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah. Andainya kalimat-kalimat Allah itu makhluk, berarti Nabi sudah mengajar kita ta'awudz dengan makhluk. Dan berta'awudz kepada makhluk hukumnya syirik. Mustahil, na'udzubillah, mengatakan Nabi mengajarkan umatnya berbuat syirik. Misalnya doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apapun yang Dia ciptakan. Berarti tidak boleh, andainya dia makhluk takkan mungkin boleh isti'adzah kepada kalimat-kalimat Allah. Yang ketiga, lupa lagi bang, Allah membedakan antara makhluknya dan perintahnya. Allah membedakan ala lawul khalqu wal amru. Ingat, milik Allah lah penciptaan dan milik Allah pula perintah. Makanya Allah bedakan antara makhluknya dengan perintahnya. Sehingga Allah sebutkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Yang biasa wirid Yasin hafal ini. Yang tak biasa Yasinan tu bayahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula
lahu kun fayakun. Jadi Allah mencipta dengan perkataannya. Andainya perkataan Allah makhluk, berarti ada makhluk mencipta makhluk. Bisa? Nah, maka disinilah letak kekeliruan yang sebenarnya tidak perlu lagi dibahas. Jadi kalau ada yang ngajak mujadalah, munadharah tentang Quran makhluk atau bukan, kita bilang seperti kata Ishaq, tidak perlu diskusikan lagi. Ini masalah sudah selesai. Antum saja yang lambat membaca atau mungkin tongkau dalam menelaah. Sudah jelas para as-salaf seperti ini, tapi antum katakan oh salaf itu tidak seperti itu. Salaf itu ahli ta'wil atau tafwidh. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ada yang klaim salaf itu ta'wil atau tafwidh. Dalilnya mana? Dalilnya menurut akal saya. Menurut akal daripada riwayat banyak dari mereka bahwa mereka bukan ahli ta'wil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu beliau tegaskan la yanbaghi ayyunadhara fi hadza. Ini tak perlu lagi didiskusikan. Kan bab masalahnya sudah jelas dan terang bahwasanya Al-Quran di kalam adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Jelas Masyayikh? Ini kok apa pula dibahas-bahas ini Ustaz? Karena sudah dibahas orang, itu masalahnya. Ya, dibahas. Padahal sebenarnya ini tidak perlu dibahas, cuman supaya tidak salah dengar nanti sehingga sampai juga dibahas oleh para ulama. Zaman Nabi tak dibahas karena mereka ngangguk ketika Nabi katakan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila seorang musyrikin minta suaka kepadamu, maka berikan suaka. Tahu suaka? Nah, minta perlindungan dan keamanan kan? Maka lindungilah dia hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah. Dan mereka sudah maklum bahwa perkataan Allah itu dengan huruf dan suara. Sebab kalau tak pakai huruf, tak pakai suara, itu namanya apa? Bergumam. Bukan berkata kalam. Makanya orang Arab membedakan antara kalam dengan bukan kalam. Kalau ini maksud adalah kalamun nafsi, perkataan yang ada dalam hati, itu mereka tak sebutnya yatakallam, fulan yatakallam. Kalau itu juga maksud mesti yatakallamu fi nafsihi. Mesti ini kan tak dikenal makna itu kalamun nafsi. Yang kedua, mereka saudara-saudara kita yang mengatakan Allah berkata betul, tapi kalamun nafsi adalah perkataan yang ada dalam jiwanya. Taib, tapi tuan-tuan juga mengingkari Allah nafs. Juga mengatakan Allah bukan nafsun. Bukan nafs. Berarti di mana datang kalamun nafsi? Paham maknanya? Saudara kita ahli kalam mengingkari Allah itu punya nafsun, punya jiwa. Tak boleh disebut nafs, tak boleh disebut syai'. Karena syai' itu adalah sesuatu yang benda. Nafs itu adalah benda dan Allah bukan benda. Taib. Lalu tuan-tuan mengatakan Allah kalam. Di antara sifat kalam kan ada, di antara sifat 20 kan ada kalam. Taib. Berarti kalam Allah pakai suara. Nah, itu kalamun nafsi. Perkataan yang ada dalam nafsinya. Taib. Tapi tuan-tuan tak mengakui bahwa Allah punya nafs. Paham tak? Paham? Walaupun kita umat Islam, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut saja apa yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya tanpa mengetahui hakikatnya, tapi maknanya kita paham. Bukankah doa Nabi Isa alaihissalam atau Allah mengisahkan tentang Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Aku tahu, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, dalam jiwaku, dan aku tidak tahu ada apa yang ada dalam nafsimu. Jelas? Berarti Allah sendiri mengisbatkan itu. Maka kita isbatkan seperti yang disebutkannya. Tentang hakikatnya kita tidak tahu, tapi maknanya kita tahu. Nah, makanya tidak disebutlah, tak patut disebut bahwa kita ahlut tajsim atau al-mujassimah.
Cuman orang-orang ini untuk menjatuhkan kita selalu menggelar dengan gelar yang tidak benar. Makanya kalau tidak menuduh kan ini orang kalau sudah kehilangan ilmu akhirnya menuduh. Ya, orang kalau tidak berprestasi tapi mau naik juga, caranya gimana? Caranya gimana? Antum tak punya prestasi tapi mau pimpinan juga. Gimana caranya? Tidak paham. Tidak jadi ngaji. Ada orang ambisi jadi pimpinan, tapi dia tak punya kemampuan. Yang lain punya kemampuan. Gimana caranya? Fitnah. Makanya kalau kerjanya tukang fitnah, berarti kehabisan bahan. Kehabisan bahan. Sebab kalau dibaca nanti, dibuka-buka kembali kitab-kitab riwayat as-salaf, akan ketahuan bahwasanya itu dusta. Jadi dikiranya semua orang tidak punya kemampuan sepertinya. Allah musta'an. Dan ini dari Ishaq ibn Rahawayh. Jadi perkataan ini tidak perlu lagi didiskusikan, tidak perlu dimunazarahkan, tidak perlu diperselisihkan lagi, karena sudah masyhur di antara as-salaf bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Perkataan Allah bukan makhluk. Baik. Wa dzakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Imam Ibnu Abu Ja'far At-Tabari, Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Kenal ya? Nak kenal juga? Tafsir Tabari nak pernah dengar? Kenal? Besar apa kecil? Kalau orang bicara tentang tafsir, siapa ikonnya? Ibnu? Nah, At-Tabari. Tabari lebih tinggi daripada Ibnu Katsir. Cuma antum biasa baca tafsir Ibnu Katsir. Itu aja. Apalagi mondok di pesantren Ibnu Katsir itu. At-Tabari lebih daripada Ibnu Katsir. Buktinya banyak sekali nukilan Ibnu Katsir dari At-Tabari. Jelas ya? Itu balik. Jadi kadang-kadang karena masyhur Ibnu Katsir kita bilang lebih hebat dari At-Tabari. At-Tabari rahimah dan lebih dulu. At-Tabari lebih dulu. Jadi orang kalau bicara tentang tafsir, maka ikonnya adalah At-Tabari. Berarti kalau hadis misalnya Al-Bukhari, beliau itu menulis tafsirnya itu sudah diringkasnya itu. Kalau diteruskan katanya habis umur tak selesai. Bisa keluar sampai 3.000 jilid. 3.000 juzuk. 3.000 juzuk. Satu juzuk itu hanya 15 sampai 20 lembar. Satu lembar 2 halaman. Berapa halaman jadinya? Syekh, 20 kali 2, 40 halaman kali 3.000. Gitu aja kok repot. 120.000 halaman. Banyak kecil. Nah, itu ya. Untung diringkasnya. Ya ringkas pun tak tamat-tamat sama kita. Yang sudah diringkasnya. Iya kalau dicobanya mengimlakkan tafsirnya, habis waktu akhirnya dia rubah, disingkat menjadi sepertiganya saja. Sepertiganya. Itu pun sudah 4 jilid. Hanya sepertiganya. Ada yang dah tamat? Tahu aja enggak tadi. Apalagi mau tamat? Tahu aja enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah ini Muhammad Jarir Tabari. Jadi ini orang-orang bukan sembarangan nukilnya dari orang-orang yang masya Allah berkompeten. Rahimahullah fi kitabih al-i'tiqad. Dalam kitabnya Al-I'tiqad. Berarti lebih dulu dari Imam As-Sabuni. As-Sabuni 449. Lebih dulu. Tabari saya lupa wafatnya 300-an atau 400. Pokoknya 300-an. Saya lupa tahunnya. Nah,
Fi kitabil i'tiqad, padahal masyhur sekali ya. Tapi termasuk yang terlupakan. Kalau Ibnu Katsir langsung hafal 77. Lupa lagi antum. Tapi masyhur tadi 774. Baik, al-i'tiqad dalam kitabnya al-i'tiqad alladhi sannafu fi hadhihi al-mas'alah, yang dia tulis dalam masalah ini. Jadi At-Tabari menulis kitab Sharihu As-Sunnah dalam i'tiqad, dalam ilmu akidah. Wa qala amma al-qawlu fi alfadh al-ibadi fil Qur'an fala athara fihi na'lamu an sahibiyyin wala tabi'in illa amman fi qawlihi al-ghina wash-shifa' wa fi ittiba'ihi ar-rushd wal-huda wa ma yaqumu qawlahu maqam al-a'immatil ula Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah fa inna Aba Ismail at-Tirmidzi haddatsani qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul al-lafdhiyyah jahmiyah qala Allah ta'ala fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah at-taubah mimman yasma'. Dah paham ya? Oh belum. Ya, beliau berkata, siapa tadi? Imam At-Tabari. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyarul kiram. Apa katanya? Ammal qawlu fi alfadhil ibadi fil Qur'an. Adapun membicarakan tentang lafaz-lafaz hamba, yaitu ketika hamba ini manusia membaca Al-Quran. Ini kan lafaznya lafaz kita ini, sah? Lafaznya lafaz kita. Ini yang subuhat yang masuk ke ahli kalam itu. Kan antum yang mengucapkan. Berarti ini lafaz antum. Jelas? Makanya katanya, fala athara fihi na'lamuhu. Ini tidak kami temukan, kata Ibnu Jarir, asar. Tidak ada riwayat seperti ini dari para pendahulu kita. An sahabiyin, baik dari sahabat, wala tabi'iyin, bahkan dari tabi'i sekalipun. Tidak ada mereka bahas ini, karena sudah final tadi seperti kata Imam Ishaq bin Rahawai. Tidak perlu dibahas yang seperti ini, sebab banyak subuhatnya. Orang kan suka membahas hal-hal yang banyak subuhatnya, yang banyak mutasyabihatnya. Bahkan dan Allah katakan itu tanda zaigun. Tanda zaig, tahu zaig? Cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada kebatilan. Salah satunya ada ngungkit-ngungkit yang mutasyabihat. Hal-hal yang tak perlu dibahasnya. Seperti membahas apakah Adam benar manusia pertama. Kalau benar, apa manfaatnya? Kalau tidak, apa gunanya? Tapi sibuk membahas sampai berdebat berhari-hari dan bermalam-malam. Makanya tidak perlu dibahas sebenarnya. Sebab apa? Mereka sudah menyerah kepada Al-Quran Sunnah dan Nabi tidak membahas, dan tak ada sahabat yang khawatir. Kalau gitu ya Allah kita baca perkataan Allah ini berarti makhluk. Tidak ada. Sebab sudah masyhur bahwa meyakini dia sebagai kalam Allah. Seperti yang ada dalam firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Lalu datang kita di abad keempat mengatakan berbahaya. Kata Allah tidak berbahaya. Kata Nabi tidak berbahaya. Lalu datang kita keluar-keluar itu berbahaya. Jadi ini yang berbahaya tuh. Ini yang berbahaya. Kata beliau, saya tidak pernah menemukan, kata At-Tabari, ini ada asar dari sahabat, murid Nabi, wala tabi'i, murid Nabi, wala amman fi qawlihi al-ghina wash-shifa, dan tidak pula dari orang-orang yang perkataannya dianggap cukup dan menyehatkan. Jadi para ulama yang mu'tamad. Taib. Wa fittiba'ir rusd wal huda, dan mengikutinya adalah petunjuk dan hidayah. Berarti ada dari orang-orang yang mengikutnya kesesatan dan kebatilan. Dan kalau mengikutinya bikin penyakit. Ada memang di zaman Tabari ada. Yaitu orang-orang yang mengikuti ilmu kalam.
Karena itu tidak termasuk hidayah di dalamnya menurut Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Tapi dari as-salaf tidak ada. Tidak ada yang membahas masalah itu. Wa man yaqumu qawluhu maqam al-a'immatil ula, dan adapun orang yang perkataannya mewakili perkataan imam-imam yang pertama, seperti Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Ahmad lebih masyhur di sini? Padahal imam-imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah sudah berbicara masalah ini. Karena Imam Ahmad yang paling teruk dikeroyok, dipelasah oleh ahli i'tizal, orang-orang Mu'tazilah dalam masalah ini. Ya. Dan nanti belakangan nanti juga dikeroyok oleh ahli kalam. Ya, ahli kalam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dulu ada istilah akidah Hambaliyah dan akidah Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Jadi makanya Imam Ahmad lebih ditonjolkan di sini karena dia yang teruk. Tahu? Teruk tak tahu? Tahu? Tak tahu juga. Dipelasah? Tak tahu juga gimana lagi tuntun. Azab. Oh, azab tahu ya. Azab oleh orang-orang ahli bid'ah sehingga Imam Ahmad sampai disiksa berkali-kali. Sehingga beliau menjadi ikon, karena kalau dia mau bisa saja dia akui tapi dalam hatinya mengingkari demi menghindari siksa dan provokasi, tapi dia tidak mau. Sebab kalau saya tak ambil uzur ini nanti banyak yang tersesatkan. Maka apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Fa inna Aba Ismail At-Tirmizi, Abu Ismail At-Tirmizi haddatsani, mengatakan, qala, dia berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Saya mendengar Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, qala, yaqul al-lafziyatu jahmiyah. Orang yang membahas-bahas masalah ini itu orang-orang Jahmiyah. Tahu Jahmiyah? Jaham ibn Safwan. Inilah yang pertama membawa balak dalam masalah akidah, di antara orang yang membawa balak masalah akidah di kalangan umat Islam. Dia adalah orang yang menuhankan akal, orang yang mendahulukan akal, sehingga akidahnya dibangun di atas akal. Dan tuan-tuan tahu enggak bahwa dia meyakini dia salah atau meyakini dia benar? Hah? Karena dia meyakini dia benar, dia yang benar. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya Ahmad bin Hanbal. Yang salah Asy-Syafi'i, yang salah Al-Buwaiti. Sampai tidak sedikit ulama ahlus sunnah yang besar-besar seperti Ahmad ibn Nasr Al-Marwazi dan Imam Al-Buwaiti, murid Imam Asy-Syafi'i, sampai mati karena dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, gara-gara orang Mu'tazilah. Sedangkan Al-Jahmiyah dan Ahlul Kalam selamat karena mereka sepakat mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang asli itu di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga ada seorang dosen pernah ketika ngajar mahasiswa baru, lalu dia waktu itu kan terjadi pelecehan Al-Quranul Karim di Irak Selatan, di Basrah oleh tentara Amerika dan Inggris, sehingga di seluruh dunia atau hampir di seluruh dunia orang demo ke kedutaan Amerika dan Inggris, ya, menuntut untuk minta maaf gitu. Minta maaf aja payah orang. Menuntut bahwa ini terjadi penghinaan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Dosen ini memang tamatan luar negeri dari barat juga, dosen agama tapi tamatan barat. Apa katanya? Umat Islam ini memang lebay, perlu pencerahan. Yang diinjak-injakkan cuma kertas, media. Al-Quran yang asli itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini perkataan benar tapi maksudnya batin. Tidak usah lah. Pokoknya Al-Quran ini sama dengan kita komik biasa lah. Tidak usah terlalu lebay antum.
Tahu lebay? Tuk lobay. Tuk lobay? Lu di kampung-kampung tuk lobay itu dapat kepala kambing terus tuh. Jadi kalau mau jadi lobay, dapat kepala kambing jadi tuk lobay. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi umat Islam ini lebay sekali. Masa kertas diinjak, demo seluruh negeri. Semua mahasiswa baru, tentu banyak yang tamat SMA, tamat SMK. Karena banyak yang masuk jurusan agama, tamat SMK, tamat, ya Ustaz ya, tamat SMA. Ya masuk jurusan keagamaan. Ya karena kita perlu mahasiswa diterima juga. Ya. Ini kalau kita perlu mahasiswa pasti diterima. Masuklah SMK, tamat SMK masuk jurusan perbandingan agama. Masuk SMA, tamat SMA, SMK masuk perbandingan mazhab. Dari SMK, SMA masuk jurusan akidah filsafat. Tentu mereka kosong memang. Antum tahu sendirilah, kan pernah tamat SMA kan? Tamat SMA antum? Kami aja yang tamat pesantren masih juga banyak kurangnya, apalagi yang tamat SMA. Tiba-tiba masuk jurusan akidah filsafat. Tentu ngangguk-ngangguk. Iya juga kan ya. Ya kalau tidak tahu terus ngangguk lah. Apalagi ini tamat luar negeri. Tamat Eropa pula. Kan payah juga kuliah ke Eropa itu kan. Harus nyeleneh dikit. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ngangguk-ngangguk semua. Betul juga. Berarti umat Islam ini memang lebay. Perlu pencerahan. Ini kalau udah ngangguk-ngangguk nih bahaya ini. Masuk racun juga. Astagfirullahaladzim. Untung ada seorang pemuda yang Allah berikan hidayah. Dia paham bahwasanya ini pelecehan. Lalu dia maju ke meja Pak dosen pegang diktat. Ya. Pak dokter, boleh saya pinjam diktatnya? Oh ya silakan. Baca-baca begini kan. Habis itu mah bagus sekali isinya Pak. Iya ini 5 tahun saya siapkan ini. Jadi selama 5 tahun dia siapkan diktat itu. Awal 5 hari bisa bikin diktat kadang-kadang. Ini 5 tahun berarti bagus memang kan, bermutu kan. Habis itu diludahinnya, diempaskan ke tanah, diinjak-injaknya. Marah enggak Pak dosennya? Marah enggak? Kok marah? Ilmu Pak dosen kan ada di otak Pak dosen. Ini hanya media saja. Kan dikembalikan, dia bilang tadi, mushaf yang diinjak-injak oleh orang Inggris dan Amerika hanya kertas, produk RAPP atau IKPP. Iya kan? Ya memang produk kita alhamdulillah sampai ke negara-negara tersebut, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Arab Saudi. Saya lihat, Masya Allah, indah kiat. Saya bilang ini tempat saya ngaji nih Pak Ustaz. Iya, saya bilang sama Syekh, ini kertas di daerah saya. Ya, tempat saya berikan ceramah ini. Muslimin rahmati Allah. Jadi dia bilang ini cuma kertas. Untuk apa kita? Jangan lebaylah. Diam aja lah, biarin aja lah. Auzubillah. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia mau pukul anak ini kan sudah belajar bela diri juga loh ya. Tidak bisa dia pukul. Jangan marah Pak Ustaz, jangan marah Pak dosen. Kan ini cuma media. Saya tidak injak-injak kepala Pak dosen. Baru Pak dosen berhak marah kalau saya injak kepala Pak dosen. Kan tidak mungkin kan? Jadi baru umat Islam boleh marah bila injak-injak Lauhul Mahfuz, kan tidak mungkin. Mungkin injak-injak Lauhul Mahfuz? Mampus kita dulu. Tidak juga bisa. Allah musta'an. Jadi dia memang yang kosong-kosong ini dimanfaatkan betul sama dia. Diberikan shock terapi seperti ini, besok manut-manut lagi anak-anak ini kan. Inilah na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Akhirnya dia bilang, ternyata Pak dosen yang perlu dicerahkan. Ternyata Pak dosen yang masih lebay juga. Kan dia yang bilang kita lebay kan? Ternyata dia juga lebay. Al-Quran diinjak dia tidak marah, diktatnya diinjak dia murka. Berarti masih lebay dan perlu pencerahan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa yang membahas-bahas ini Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, induk kesesatan dalam akidah yang bercabang-cabang, yang
mengalir ke setiap aliran-aliran yang menyimpang dari as-sunnah. Ya, masing-masing dapat bagian, baik besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak. Pokoknya kalau sudah punya merek selain sunnah, berarti sudah ada masuk pengaruh-pengaruh itu, apapun namanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini kata Imam Ahmad, al-lafziyatu jahmiyah. Orang yang asik membahas lafz seperti ini, lafaz saya kan makhluk, berarti Al-Quran makhluk. Ini orang Jahmiyah, pengikut Jaham ibn Safwan, yang dari situ belajar terpengaruh pula Abdullah bin Sa'id bin Kullab, yang dari Sa'id bin Kullab ini belajar para imam seperti Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dia belajar dari Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Nah, tentu saja tidak separah Jaham memang, tetapi pengaruh itu tetap ada. Kan kita katakan air putih yang bersih ini masuk setitik nira ke dalamnya, nira bagus ya, setitik oli oplosan ke dalamnya jadi air oli. Susah untuk dibersihkan. Termasuk yang terkotori di sini adalah meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Dari mana? Dari pemikiran. Kalau tuan-tuan baca ayat dan hadis, Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Tapi kalau antum pikirkan, menjadi makhluk. Maka mengikuti pikiran dalam berkeyakinan akan melahirkan kelahiran yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang. Membuat ibadah dengan pikiran perasaan melahirkan ibadah yang menyimpang. Kalau tidak mau, kalau mau ya sebenarnya ini yang disebut dengan akidah jahiliyah, ibadah jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah dulu juga merasakan keyakinannya berdasarkan pikiran dan perasaan, dan juga beribadah berdasarkan pikiran dan perasaan. Ilmu ditinggalkan, Al-Quran dan hadis ditinggalkan. Subhanallah. Cuman bedanya adalah ya kaum muslimin hari ini terpengaruh karena subuhat. Oleh sebab itu subuhat ini menjadi benteng yang membuat kaum muslimin yang terpengaruh dengan akidah seperti ini masih punya benteng bertahan, tidak keluar dari Islam. Karena idra'ul hududa bis subuhat, kata Nabi SAW, jauhi had itu, yaitu menghukum seseorang karena ada subuhatnya. Kalau tidak, keyakinan seperti ini bukan dari Islam. Keyakinan bahwa Quran itu makhluk bukan dari umat Islam, tapi dari selain Islam. Tadi sudah kita katakan, Al-Quran mengatakan kalamullah, dan Allah membedakan perintah dengan makhluknya. Allah juga, atau Nabi SAW mengajar kita untuk berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Berarti berlindung kepada makhluk, dan Allah juga mencipta dengan perkataan kun. Berarti kun itu makhluk atau bukan? Bukan. Karena kun perkataan Allah, terciptalah dia. Berarti kun itu bukan makhluk. Nah, kalau antum meyakini makhluk berarti sama dengan meyakini makhluk mencipta makhluk. Nasallallahu alaihi, ini keyakinan bukan dari Islam. Cuman ada subuhat-subuhat yang bergelayut di pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita. Tentu saja kewajiban kita untuk menghilangkan itu. Kalau mau, ya kalau tidak berarti selamanya membawa kesesatan pemikiran ini. Karena tidak ada dasar. Kata Tabari tadi, saya tidak temukan ini dibahas di kalangan salaf. Tidak ada. Dari sahabat tidak ada, dari tabi'in tidak ada, dari imam-imam yang muktamad tidak ada. Berarti ada imam-imam yang membawa kepada kesesatan. Ada memang, tapi ghairu mu'tamad, yaitu orang-orang yang bukan menyehatkan tapi menyakitkan pemikirannya. Jelas? Nah, sampai-sampai ada mengatakan bahwa arsy itu adalah alamat palsu. Berarti Allah mengajarkan kita alamat palsu, Nabi mengajarkan kita alamat palsu, para ulama besar mengajarkan kita alamat palsu. Ini sungguh pemalsuan luar biasa ini. Ya, Allah katakan dia di arsy. Nabi juga katakan Allah di arsy. Kemudian para ulama-ulama, sahabat semuanya mengatakan Allah di
aras. Ulama-ulama tabi'in mengatakan Allah di aras. Ulama-ulama tabi'in katakan Allah di aras. Ulama yang mengatakan Allah di aras. Antum sendiri yang tak mengakui Allah di aras nunjuk juga ke atas. Betul apa enggak? Ya Allah katanya, kemana tunjuknya? Ke atas juga. Main bola masuk gol pun ke atas juga. Dan ketika antum berdoa, hati antum juga naik ke atas. Taib, dalam ucapan sehari-hari sabar ya Bu ya. Ibu kan masih muda, mati suaminya kan. Ini sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Semoga nanti dapat suami lagi dari kalangan atas. Semuanya semua di atas, takdir yang di atas, ketentuan di atas, mohon pada yang di atas, minta perlindungan pada yang di atas. Tiba-tiba ngaji atas alamat palsu. Subhanallah. Siapa yang pemalsu? Antum pemalsu rupanya. Iya kan? Antum sendiri kalau bicara Allah tunjuknya terus ke atas. Kalau gitu nanti kamu ceramah tahan ya, masukkan tangan ke dalam saku gitu biar tidak tunjuk lagi ke atas. Tapi berapi-api nunjuk ke atas. Tiba bicara di mana Allah? Siapa yang bilang Allah di atas aras? Ini alamat palsu. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pemalsuan alamat ini. Pemalsuan alamat. Allah sudah tunjukkan alamat asli lalu dipalsukan oleh beberapa oknum dan mengatakan alamat disebut Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama salaf, dalam bahkan fitrahnya sendiri itu semua palsu. Yang asli adalah pemalsuan ini. Yang asli adalah pemalsuan ini. Wallahul musta'an. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Jelas ya? Al-lafziyah jahmiyah yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, ini perkataan jahmiyah. Kalau tadi manhaj salaf tak perlu dibahas karena sudah jelas dan tuntas. Allah lebih paham, Allah lebih berilmu dan Nabi lebih paham bagaimana mentanzih Allah. Dan alhamdulillah Allah sudah sampaikan dengan bahasa bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Lalu antum bilang ayat-ayat sifat mutasyabihat. Dari mana dapatnya? Sebutkan dari kalangan sahabat. Dari tabi'in yang mengatakan ayat-ayat sifat mutasyabihat. Tidak ada sampai lahir orang seperti Jaham ibn Safwan tadi, lahir orang seperti Abdullah bin Sa'id bin Kullab, lalu dikembangkan dan bahasanya disaring oleh imam-imam seperti Abul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi dan yang mengikutinya. Dan sebenarnya Abu Hasan al-Ash'ari rahimahullah sudah kembali meninggalkan itu. Cuman kita yang mengikuti jalan yang ditinggalkannya itu. Lalu kita katakan lagi, oh kitab Abu Hasan dipalsukan pula. Palsu lagi ya. Jadi memang para pemalsu ini cenderung meniru, cenderung menuduh yang lain pemalsu. Sebab seperti kata pepatah orang Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seseorang itu buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Makanya orang yang paling curiga itu para pencuri. Iya tak? Yang paling curiga pencuri. Buktinya setiap sedetik lengok kiri, lengok kanan gitu. Ini pencuri. Jadi kayak pemalsu. Lalu anak katakan, antum akui tidak Abul Qasim Ibnu Asakir sebagai imam mazhab Asy'ari? Pasti dia ngangguk iya. Atau ngaku tidak Al-Yafi'i, penulis kitab atau Waqatu Ayanul Yaman Asy'ari yang sangat fanatis, ngaku. Taib. Antum ngaku tidak misalnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani? Pernah dengar? Adalah ulama kesohor yang mu'tamad, ngaku. Baik. Kalau Imam Abul Qasim Abul Qasim Al-Asakir sendiri mengakui keaslian kitab Al-Ibanah. Dalam kitabnya Tabyinul Kadzibil Muftari. Imam Al-Yafi'i mengakui bahwa juga dari Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan Imam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga meriwayatkan kitab itu dengan sanadnya. Kan katanya harus bersanad ya. Padahal sanad sekarang tidak butuh lagi. Kita sudah melalui kitab. Tapi tidak apalah, pakai sanad lah.
Bangga pula sanad banyak. Itu apa sanad banyak kalau isinya? Iya, orang-orang masturin, bahkan majhulin, bahkan mungkin kazabin. Naudzubillah. Syekh Muhammad Yasin Al-Badani juga punya sanad langsung ke Abul Hasan Al-Ash'ari bahwa beliau menulis kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dan kitab Maqalatul Islamiyyin. Kecuali antum tak percaya lagi dengan Syekh Muhammad Yasin Al-Badani walaupun antum meninggi-ninggikannya. Berarti mereka semua ini pemalsu juga rupanya ya. Karena mereka meyakini dan meriatakan itu asli dari Abul Hasan Ash'ari. Antum jawab lagi, enggak, kitabnya memang asli, cuma dipalsukan oleh Wahabi. Nuduh lagi. Memangnya antum sudah lihat manuskrip aslinya sehingga bisa mengatakan betul-betul dipalsukan. Kemudian lah, ada oknum yang melakukan pemalsuan. Tapi jangan digeneralisir, sebab di seluruh golongan dan di seluruh tabaqat ulama ada kekeliruan dalam mentahqiq. Apakah seluruh yang keliru ditunggung pemalsu? Berarti antum kalau kawan yang keliru tidak boleh disebut pemalsu, tapi kalau lawan yang bilang disebut pemalsu. Ini miskin dalam masalah tahqiq. Masalah tahqiq al-kutub turas, dia mungkin belum begitu paham, tapi punya wawasan tentang itu. Beda wawasan dengan ilmu dan pengalaman langsung. Yang paham dengan tahqiq, yang sudah langsung mumarasatut tahqiq. Ya, saya ketika mentahqiq kitab Al-Ilal, mentahqiq kitab At-Tuyuriyat dan lain-lainnya bersama teman-teman, saya temukan diterbitkan oleh orang lain kitab ini, tahqiq juga namanya, banyak kesalahan. Tidak usah bilang pemalsu, karena dia merubah sampai misalnya haddatsana abi sana 30 berubah menjadi haddatsana ibnu abi makin. Ya, kalau yang pertama haddatsana abi sanata 30. Bapakku menceritakan hadis ini pada tahun 30, maksudnya 330 Hijriah. Berubah menjadi haddatsana Ibnu Abi Makin, diceritakan kepada kami oleh Ibnu Abi Makin. Jauh bedanya. Lalu karena begini lalu saya bilang pemalsu? Boleh saya bilang orang ini memalsukan? Boleh saya bilang orang ini memalsukan kitab? Antum penuduh rupanya. Ya, saya bilang mereka tak teliti membaca. Maka dalam itu sudah masuk banyak, ya kan. Kitab Al-Thiqat Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, ketika dicetak di India kan orang Hanafi kan, itu sebanyak 30 lembar lebih hilang dari cetakan yang diterbitkan. Ya, antum bilang kalau antum bergaya ini pemalsuan juga namanya, antum jadi penuduh lagi. Tapi alangkah lebih arifnya kalau kita bilang kesalahan tahqiq. Karena pemalsuan itu kaum muslimin kan dusta. Lalu menyelekatkan ada 2 orang, 3 orang, 10 orang, bahkan 100 orang dalam mentahqiq kitab keliru, mungkin sengaja. Lalu antum tuduh para ulama-ulamanya yang terkenal dengan kejujurannya, ya, yang tanpa kitab itu pun ada riwayat lainnya, lalu kita tuduh umat seluruhnya pendusta. Ini adalah dusta yang luar biasa, fitnah yang luar biasa. Ya, seolah-olah semua yang datang dari yang mereka sebut Wahabi dusta semuanya. Padahal ada beberapa sampel yang kalau ini dibuat nanti tidak ada ulama yang selamat dari zaman ke zaman. Maka jangan baperan dalam mengaji, ya. Jangan asal dapat 1-2 sampel lalu membuat stempel. Ya, dapat 2-1 sampel membuat stempel. Ini akibat dari penelitian kita yang selalu random, multi-stage random sampling. Paham tak? Apa tuh? Yaitu ambil sampel beracak di setiap tingkat. Akhirnya hasilnya beracak-acak di setiap tingkat. Maka penelitian hari ini, mohon maaf tuan-tuan, ya silakan meneliti, tidak ada masalah. Cuman takkan pernah teliti.
Jarang di antara kita yang melakukan istiqra'ud tam. Paling-paling dari 10 juta orang ambil 100 sampel. Ya tak? Dan itu secara acak. Ingin meneliti selera orang Riau makanannya. Ini studi kuliner ini, studi kuliner. Lalu diambil sampel 10 orang di Rohul, 10 orang di Rohil, 10 orang di Inhul, 10 orang di Inhil, 10 orang di Bengkalis, 10 orang di Meranti, 10 orang di Pekanbaru, 10 orang di Kampar, 10 orang di Kuansing. Hasilnya berapa? Kabupaten di Riau berapa? Nanti lupa ya. 13. Berarti 130 orang mewakili Riau berapa sekarang? 6 juta sekian, ya. Antum penduduk Riau aja enggak hafal antum gimana? Habis itu enggak buat nanti palsu-palsu. Kaum muslimin dan muslimat. Ya 6.500.000 orang. Yang mewakili berapa orang? 130. Berapa persen? Nah, hitung aja Pak ya. Baik, oke. Ambil sampel beracak. Rupanya yang di Pekanbaru 9 orang dari orang Pekanbaru ternyata orang Piaman sado. Orang Piaman semuanya. Pergi pula ke Bangkinang. 6 orang Solo. Begitu seterusnya sampai Pekanbaru 10 orangnya 10-nya orang Padang. Akhirnya lahir hasil penelitian orang Riau itu suka makanan pedas sekali, suka rendang. Inilah penelitian kita. Multi step random sampling. Jadi ambil sampel beracak-acak di setiap tingkat sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Oleh itu kaum muslimin, makanya para peneliti selalu di ujungnya atau di mukaddimahnya penelitian ini perlu penelitian lanjutan. Tapi luar biasa berimannya kita pada penelitian ini. Al-Quran jelas, hatta yasma'u kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Lalu datang seorang yang mengklaim ini dusta, alamat palsu. Lalu lebih percaya pada yang ini, pada ilmunya. Ya, kalaulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertemu dengan sekelas Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis. 1000 hadis banyak. Berapa tuh? 1 juta. Nah, kami tidak pandai nyebut 1 juta, duit awak sikitnya. Nah, 1 juta. Baik, 1 juta hadis. Bertemu dengan orang sekelas Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kesohornya Imam Abu Hanifah, murid terbaik, termasuk murid terbaiknya Imam Malik. Bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi yang merupakan faqihnya Basra di zamannya. Bertemu dengan Sufyan ibn Uyainah, faqihul Hijaz, muhadditsuha di zamannya. Beliau sendiri mengatakan, la a'lamu ahadan min ahli ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui satu orang pun yang berilmu tentang sunnah, menguasai seluruh sunnah, menguasai seluruh sunnah. Apalagi orang yang tak berbiasa dengan sunnah, ya, lebih biasa dengan perkataan si anu dan si ana, si fulan dan fulana, si allan dan allana, jarang merujuk kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum katakan Allah tidak di atas, tetapi tidak bertempat. Mana perkataan Nabi yang mengatakan Allah tidak bertempat? Ya tak? Mana perkataan Nabi yang mengatakan? Walaupun kita juga tidak mengatakan Allah bertempat, tapi Allah di atas arasy, seperti yang Allah katakan. Bagaimananya itu bukan menjadi urusan, tapi yang menjadi urusan beriman kepada yang Allah katakan, dan beriman pada yang Nabi nyatakan, dan beriman pada yang antum tunjukkan ke atas. Ya Allah, antum tunjuk juga ke atas. Masa dikatakan ini alamat palsu? Ini yang sebenarnya pemalsu. Ini yang sebenarnya pemalsu. Nampaknya waktu sudah selesai. Memang asik bersama tuan-tuan ini. Tak terasa.
1 jam itu tak terasa. Begitulah cinta. Kalau cinta sudah bicara, 1 tahun itu serasa 1 detik ya. Apalagi 1 jam. Ya, sampai jumpa kembali lah ya. InsyaAllah ta'ala sampai di sini. Lalu Allah katakan, Imam Ahmad menyebutkan firman Allah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, maka berikanlah orang itu perlindungan. Bila ada seorang musyrik minta perlindungan suaka kepada Muhammad, berikan dia suaka. Supaya apa? Sampai dia mendengar perkataan Allah. Nah, perkataan Allah, Allah menyebut itu perkataannya. Apakah dia langsung dengar dari Allah? Ya tidak. Dengar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Berarti yang diucapkan Nabi, Al-Quran yang dibacakan Nabi tetap kalamullah ghairu makhluk. Nah, siapa yang bahas ini sebenarnya? Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang merupakan induk perusak akidah umat Islam. Dan tidak sedikit aliran-aliran setelahnya mengambil bahan bakar daripadanya. Ada yang mengkritiknya dan ada yang menerima sebagian teorinya. Dan bahkan lebih ditinggikan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi dan perkataan para sahabat Nabi, para al-a'immah al-mu'tabarin. Oleh sebab itu maka tidak ada yang berani mengatakan akidah saya Syafi'i, mazhab fikih saya Syafi'i, tasawuf saya Syafi'i. Tidak ada yang berani. Kalau saya berani saya katakan akidah saya Syafi'i, fikih saya Syafi'i, bahkan sufi pun saya Syafi'i. Ayo, berani tak? Enggak, berarti ada perbedaan antara akidahnya dengan akidah Imam Syafi'i. Kalau sama tentu yang lebih dulu lebih berhak dinisbatkan. Oh, antum mengelak Syafi'i tidak ahli akidah. Oh, berarti antum tak belajar akidah dari Imam Syafi'i. Syafi'i itu pengikut as-salaf. Dan as-salaf itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjadikan akidah prioritas utama. Tidak mungkinlah orang yang disebut nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi SAW, lalu dikatakan tidak ahli di bidang akidah. Oh, tidak ada kitabnya. Tuan-tuan jangan klaim seperti itulah. Zaman itu bukan zaman kitab. Zaman kita yang zaman kitab. Zaman itu zaman ilmu dihafal di dada. Seperti kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Kalau gitu nanti Imam Sa'id bin Musayyib tak punya kitab, tapi dia disebut dengan a'lamut tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim, walaupun khilaf di sini. Dan Al-Hasanul Basri tidak punya kitab dalam masalah akidah. Apakah dia ahli dalam akidah? Ini sungguh-sungguh kalau tidak ketidaktahuan berarti kejahilan. Nah, kalau tidak ketahuan berarti kejahilan. Bahwasanya Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik adalah imamnya akidah sebelum imamnya al-hadis, sebelum imamnya fikih. Oleh sebab itu ayo, kalau memang nak bermazhab Syafi'i, kita katakan ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nasi atasyaffa'u. Saya bermazhab Syafi'i dan bila mati saya berwasiat kepada orang ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan wa adaman. Karena Asy-Syafi'i pengikut Nabi SAW dan Nabi dakwahnya difokuskan semuanya pada akidah. Hukum berbalik ke akidah, muamalat berbalik ke akidah. Masa orang sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik dikatakan bukan ahli akidah? Jelas? Tapi kalau maksudnya bukan ahli ilmu kalam, betul. Karena Imam Syafi'i melarang pelajari ilmu kalam. Karena ini adalah sumber yang terang jadi kelam. Yang terang jadi kelam. Nah, kalau gitu, kenapa kita malu mengatakan akidah saya Syafi'i? Karena memang ada beda. Kalau enggak, kenapa enggak aku saja? Yang ahlus sunnah di Indonesia, mazhab fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, tasawufnya sekalipun adalah Syafi'i. Kenapa kok di akidah ambil ini, di ini ambil ini? Berarti berbeda-beda. Berarti ada jalan baru yang dibuat, bukan jalan yang asli.
Oleh sebab itu kembalilah kepada jalan yang asli yang ditempuh oleh para a'immah al-mu'tabarin seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Kalau ada yang mengatakan mereka bukan pakar akidah, berarti yang bicara mungkin bukan pakar akidah. Itu aja. Berarti dia tidak mengetahui bahwa dakwahnya para imam itu dimulai dari akidah, sebagaimana pendahulu mereka as-salafus salih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendakwahkan awal dakwahnya adalah akidah. Allahumma musta'an wa alaihi tuklan. Dan bukankah para ulama kita, catat baik-baik, mereka sebelum belajar fikih, belum belajar hadis, apa yang mereka pelajari dulu? Al-Quranul Karim. Al-Quran. Maka rata-rata mereka hafiz Quran sebelum belajar tafsir. Awak sudah jadi profesor tafsir, Al-Quran belum hafal. Makanya beza hasilnya. Nah, dalam Al-Quran ada ayat-ayat akidah, sah? Nah, kira-kira mereka tidak paham ya. Nanti pas belajar yang akidah lewatkan aja lo, tidak perlu pikir aja lo dulu. Tidak masuk. Sebab mereka manhajnya seperti diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau yang lainnya, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu belajar dulu iman sebelum belajar Al-Quran. Iman itu akidah ya. Iman itu akidah. Berarti manhaj iman sudah jelas oleh Nabi SAW. Kalau ukurannya tidak ada kitab, karena masa itu bukan masa kitab. Ya jelas. Ini sebagian orang mengatakan ketika tanya masa keemasan Islam itu kapan? Abad ketiga. Apa alasannya? Banyak kitab. Tidak. Masa keemasan Islam itu adalah zaman Nabi SAW. Sempurna dan paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna. Sempurna. Kalau sudah sempurna, ke ujungnya tambah naik, tambah turun. Hah? Likulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu yang sudah sempurna akan turun berkurang kembali. Maka Nabi ingatkan, siapa yang hidup setelah saya akan melihat perselisihan yang banyak. Sebagaimana zaman dulu sebelum saya berdakwah banyak perselisihan, banyak. Lalu Nabi kurangi perselisihan itu dengan Al-Quran dan hadis. Dan setelah saya pergi nanti, kalian akan banyak lagi berselisih. Apa sebab? Karena banyak hal-hal baru yang kalian ada-adakan. Maka jauhi hal-hal yang baru dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan tetaplah berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jauhi yang namanya bid'ah, karena setiap bid'ah itu sesat. Lalu antum karena sudah terlanjur sayang, maklumlah cinta pertama berat untuk dilepas. Paham? Tidak pernah cinta pertama. Hah? Tidak pernah jatuh cinta pertama? Belum punya istri? Hah? Serius ini. Cinta pertama itu susah dilupakan, betul kan? Jadi kalau antum cinta pertamanya ke bid'ah, luar biasa. Walaupun sudah nyunah-nyunah, masih terbayang-bayang juga. Serius ini. Makanya sudah lepas. Makanya sebaiknya sebelum jatuh cinta itu, lihatlah yang baik-baik, yang sunnah-sunnah, sebelum jatuh cinta pada bid'ah. Sebab kalau sudah terlanjur cinta, hilang patuh dekat tujuh. Tahu hilang patuh dekat tujuh? Ya sebenarnya ndak ancak dah, tapi ndak ancak bin yang dulunya. Baik bawa dak somaknya. Baik kasih budak katanya, kasih di salon nanti. Tapi bicaranya kasar katanya. Nanti saya didik menjadi lembut. Dia itu kedekut, tak tahu kamu. Kiki, lokek katanya kan. Iya kan, saya kan pemurah mak. Nanti saya ajarkan dia pemurah. Penongkau bini, calon bini kemana? Mak,
Amak kan tidak sempurna melihatnya, saya lebih dekat. Dengan saya patuh. Gimana tidak patuh? Orang sedang mancing. Pancing tentu kasih umpan. Kalau nanti kalau udah dapat kasih umpan lagi. Makanya orang sedang pacaran, maaf pakai istilah ini biar antum paham maksudnya. Orang pacaran tak ada kejujuran. Antum kalau dipanggil istri, tunggu saya ya mandi dulu, tidak ada kan? Saya ulang lagi. Kalau istri antum, bang, pulanglah bang. Atau misalnya gimana? Saya mau pulang sebentar lagi bang. Misalnya istri pergi kemana ya? Jemput anak misalnya sekolah. Antum mandi tidak menyambutnya? Serius ini? Jarang gitu. Apa adanya, sedang bertukang tidak akan tetap noko-noko. Iya tak? Tapi coba yang nelpon belum jadi istri, sayang aku mau datang gitu kan, kira-kira berani tidak sambut dia dalam keadaan tak mandi? Nah, paham saya. Jadi begitulah kaum muslimin, ini namanya sedang mancing, pasti harus ada umpan. Kalau udah dapat tidak ada umpan lagi. Tidak apa umpan. Makanya cinta pertama ini sangat menentukan. Makanya anak-anak kita kenalkan dengan Quran, kenalkan dengan sunnah. Jauhkan dari selain keduanya dulu. Sebab kalau sudah terlanjur cinta pada selain keduanya, susah untuk dilerai. Susah untuk dilerai. Dia akan bela-belain itu. Ini kan berdasar Quran sunnah juga Ustaz katanya. Berdasar Quran sunnah. Dasarnya saja Al-Quran, taruh di dasar, dia yang naik. Allah musta'an. Baiklah sampai di situ dulu ya. Berarti Allah. Nah, Imam Ahmad menyebut ayat hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah ini didengar dari Nabi, tapi dinisbatkan kepada Allah Tabarakalah tetap kalamullah. Berarti yang membahas masalah ini Al-Quran kalamullah atau tidak, asalnya dari kaum Jaham bin Safwan atau Al-Jahmiyah. Dan seluruh atau hampir seluruh aliran-aliran Islam yang ada, yang punya embel-embel selain daripada yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah, pada umumnya terpengaruh oleh cara berpikir tersebut. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari tidak mendapatkan hidayah dan mencintai sesuatu yang tidak diridai dan cintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung kembali pada kesempatan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, dan yang keliru dari saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak dan ibu, saudara dan saudari mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.